Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Nailia Nur Afifah Putri dengan NIM 21206044, Nikmatul Azizzah dengan NIM 21206045, Fatimah Permatasari dengan NIM 21206050. Di sini kami akan membahas bab tentang historis filsafat pendidikan Islam. Langsung saja saya persilahkan. A. Dinamika pendidikan Islam. Berbicara tentang dinamika pendidikan Islam, Abudin Nata membagi fase dinamika pendidikan di Indonesia dan keterlibatan pemerintah dalam perumusan kebijakan di dalamnya ke dalam 4 periode sebagai berikut. Pertama, masa pra-kemerdekaan, yaitu masa penjajah Belanda yang menerapkan diskriminatif terhadap rakyat jajahannya dan termasuk pelit dalam memberikan pendidikan bagi rakyatnya. Belanda membiarkan kebodohan agar mudah ditindas, dijajah, dan diadu domba. Kemudian sedikit ada perubahan setelah ada tekanan internasional yang dikenal dengan politik etis. Salah satunya menyediakan pendidikan kepada rakyat secara terbatas dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang dipekerjakan di beberapa perusahaan milik Belanda. Belanda tidak suka terhadap keberadaan pendidik Islam yang diselenggarakan di pesantren, madrasah, dan sebagainya karena dianggap sebagai sarang pemberontak dan pembangkang yang dikenal sebagai konsep jihad dan menganggap Belanda sebagai orang kafir yang harus diperangi, sehingga umat Islam bersikap non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Kedua, masa pasca kemerdekaan yang dikenal masa Orde Lama. Pada masa ini terjadi upaya pembaruan dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntunan zaman. Namun suhu politik pada saat itu sedang mengalami pancaroba dan mencari bentuknya. Ketiga, masa Orde Baru. Pendidikan pada masa ini bersifat sentralistik, represif, dan depolitisasi. Masyarakat yang harus berorientasi kepada loyalitas terhadap pemerintahan. Anggaran alokasi untuk pendidikan sangat minim bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang tidak pernah mencapai 10% dari APBN. Keempat, masa Orde Reformasi, di mana semakin berkembangnya wacana demokrasi, sehingga menghasilkan undang-undang sistem pendidikan nasional. Tentang keterkaitan antar periode dalam filsafat pendidikan Islam. Dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan harus ada pembaharuan serta menciptakan inovasi terbaru agar mengikuti perkembangan zaman sekarang maupun yang akan datang. Karena pada dasarnya, pendidikan untuk menyiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih cerah. Tentunya dalam proses pembelajaran dibutuhkan cara atau metode yang akan digunakan. Dalam segala aspek, kita perlu melihat baik dari pengajaran maupun dari segi peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus bisa membimbing, mengarahkan, dan membina individu menjadi orang yang mandiri, dewasa, dalam kepribadian maupun pemikirannya, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam tingkah lakunya sehari-hari. Bukan hanya mengajarkan, tetapi pendidik juga harus memberi contoh baik kepada peserta didik, guna melancarkan hubungan timbal balik antar keduanya. Karakteristik filsafat pendidikan Islam. Karakteristik dasar filsafat oleh Jan Hendrik Papert diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Berikut karakteristiknya. Ke-1, berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Yang kedua, mencari asas. Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti
dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat. Yang ketiga, memburu kebenaran. Filsafat berarti memburu kebenaran segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai, kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenarannya yang lebih hakiki. Yang keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan teka-teki. Yang kelima, berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.